STM Titis jurusan otomotif. Di dalam jurusan otomotif itu membidangi mesin, saya menyelesaikan memperbaiki mesin, terus pengelasan, terus pengecatan, terus untuk memperbaiki bospor. Nah, karena saya tuh melihat kedepannya itu yang pangsa pasarnya jarang orang yang mengerjakan, yaitu sasis. Jadi 83 saya itu mengerjakan itu sasis. Apapun bentuknya, jenisnya mobil apapun, alhamdulillah di sini saya bisa mengerjakan. Mobil kecil maupun mobil, mobil. Jadi memperbaiki sasis, kerangka kendaraan. Jadi apapun bentuknya, rusak bisa diperbaiki. Dari tahun 83 saya khusus mengerjakan itu. Jadi lasnya ya itu bukan berarti lasnya enggak cuma sasis, apapun saya las. Ada yang bisa dipagar ya saya bikin pintu saya bikin. Tapi paling baku yaitu pengerjaan memperbaiki sasis, baik itu sasis patah, sasis bengkok, keropos, kita perbaiki sesuai dengan paling nggak sesuai dengan aslinya. Kalau kekuatannya sudah dijamin karena usaha dari tahun 83 sampai sekarang otomatis. Karena sekarang COVID saja sehingga langsung itu semua tergambar. Ya, jadi di dalam mesin las listrik ini kan kita itu ada yang menyambung dari yang patah gitu. Istilahnya komponen untuk menyambungnya itu bagaimana, materinya untuk menyambung dari dua bagian itu gimana? Ya, kalau untuk las, jadi inti dasar las, fungsi dasar las kan untuk menyambung. Jadi benda yang satu dengan benda yang lain, sehingga dengan bilas sehingga menyatu. Ya kan? Cuma tiap-tiap benda itu berbeda-beda kawatnya. Tahu kawatnya? Elektrodanya itu beda-beda. Jadi yang khusus besi ya pakai yang besi. Kalau aluminium juga aluminium khusus. Untuk baja juga baja. Kemudian untuk blok-blok mesin itu juga bahan bakunya air. Dan itu tentu saja proses pengerjaannya tiap bengkel berbeda-beda, tidak sama dengan caranya. Lalu kadang kalau di mana-mana nggak mampu untuk mengelas, katakanlah ngelas blok, di sini mampu. Di mana-mana nggak bisa memperbaiki sasis, pengelasannya sih. Jadi kalau mengerjakan sasis, yaitu barang patah dan sebagainya itu, kalau ingin kuat itu nggak cuma dilas, itu dengan cara yang sudah pengalaman. Kalau itu kan sesinya beda nanti. Yang penting fungsi daripada las adalah untuk menyambung benda satu dengan yang jadi disambung. Kalau masih kekuatannya tergantung bahan yang digunakan. Ini dah. Jadi itu. Jadi Pak, kayak mengelas ini kan tentunya ada tingkat bahayanya, ada efek-efeknya. Dari pengalaman Bapak dalam dunia melas ini, contohnya apa yang kerasa gitu? Oh ya, sebenarnya gini loh, kalau pengelasan itu kalau nggak tahu teorinya juga bahaya, terutama sinar dan asap. Tapi bagi yang sudah pengalaman ahli, itu sebenarnya kalau sinar itu bisa diatasi dengan katakanlah ya mata kita tertuju pada titik tumpuan daripada kawat elektroda sehingga sinarnya nggak terpantul di sini, tapi kita pantulan matanya harus lihat fokus elektrodanya itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu asap. Itu asap paling berbahaya, asap paling bahaya.
yang bisa mengganggu daripada mata kita. Itu kalau sudah pengalaman itu bisa ya nggak usah ke dokter. Kita umumnya ya orang-orang yang punya pengalaman kena las itu, jadi kena las ya di samping sinarnya, karena melihat sinarnya itu jelas kena. Tapi kalau orang yang sudah pengalaman kan titik tumpu daripada elektroda itu dilihat itu aja, tetap nggak kena. Nah, yang paling bahaya kalau sudah, walaupun sudah haling las, sudah titik tumpunya sudah tercapai, tapi asapnya sampai kepada mata kita, itu yang bahaya. Kalau sudah kena itu ya, kalau nggak ke dokter ya biasanya orang itu pengalaman dengan obat-obat biasalah, obat-obat ada botrek atau apa itu. So, pada saat ngelas itu Pak, untuk mengurangi efek-efek terjadinya ya apa itu efek samping kepada mata Ya. itu, istilahnya alat-alat apa yang biasanya Ya. Bapak pakai gitu? Ya tentu sekarang tuh kalau di perusahaan besar itu pakai safety, Ya. berpak supaya bahkan itu panas, supaya badan kita jangan sampai terkena uap asapnya itu. Kalau kena asap itu akan meledak, sakit mana, ketemu berpak. Itu safety ya. Kedua, sarung tangan, karena tentu muka itu kan panas. Ketiga, masker. Keempatnya, topeng itu, topeng kaca las itu. Di antaranya untuk sebagai safety orang ngelas supaya aman, satu berpak sebagai safety keamanan kita kerja, ya. Kemudian sarung tangan, sepatu, safety sepatu utama, karena apa yang dia kalau di perusahaan kan itu pasti pakai safety, dari sepatu, berpak, sarung tangan, tapi khusus las ya, pakai masker, kemudian pakai topeng. Dari Bapak, pengalaman Bapak ngelas ini ada nggak kira-kira oh ini bahan yang paling sulit untuk diamplas gitu? Maksudnya sulit apanya? Sulit untuk dikerjakan waktu dalam proses pengelasannya dia, karena ini suatu yang bahan ini Kalau bagi saya itu nggak ada yang sulit, karena pengalaman sudah dari 83 ada yang sulit. Dari posisi apapun, karena pada hakikatnya bahwa ngelas kan ada beberapa macam posisi, ada yang dari overhead juga ada, terus kita sambil turunnya ada, terus gerakan dari kanan dari kiri juga ada. Bapak itu waktu dari tahun 83 melas ini langsung ke terjun ke lapangannya atau Belum. bagaimana? Saya lulus, kemudian saya di Sumatera, merantau, cari pengalaman. Ini biar komplit ya, karena apapun kalau orang itu mau usaha tidak langsung, karena pengalaman nggak bisa, karena harus pengalaman dulu. Ketika lulus sekolah, saya pergi ke Sumatera, merantau, cari kerja. Sebelum terjun ke las, saya ikut kontraktor, jalan, terus ikut konsultan, ikut bina marga, kemudian ikut pengeboran, ikut Amerika. Ya, di lapangan lah. Itu proses menuju ke las. Setelah sekian lama, tahun 80, masa saya pulang ke sini, terus studi ke Cina. Proses belum ngelas, belum mandiri. Ikut Tiongha, di sana Jalan Diponegoro, sana karena saya nggak pengalaman, sehingga Pak, ya kerjanya serabutan, disuruh ke sana, ya mau disuruh ini, cara pengalaman. Setelah setahun, kurang lebih setahun, saya baru buka gimana caranya untuk bisa apa ya, ngikut orang lah. Apa yang pada saat itu apa yang membuat Bapak oh salah ini pasti bisa Gini ya, las sebenarnya itu dulu ya, itu jarang sekali bengkel-bengkelan. Kurun waktunya setelah lama, sekarang ini banyak orang-orang yang membidangi atau mungkin merasakan bahwa las itu masih. Kalau dulu saya enggak. Saya dulu kenapa terjun ke las? Dan saya kenapa nggak milih mesin, nggak milih ngecat, nggak milih bodi? Itu dasar daripada otomotif ya. Kenapa kalau saya milih las? Karena las itu menghasilkan. Apalagi saya las
yang mengelas bahan-bahan atau pengerjaan sasis yang tidak semua bengkel itu mengerjakan sasis itu. Karena apa? Orang ahli las itu banyak, orang tukang las itu banyak. Tapi untuk ngelas sasis, memperbaiki sasis itu jarang. Dia panggil jualan banyak las pagar, kanopi dan sebagainya, paling banyak. Tapi untuk ngelas sasis tidak ada. Dan Bapak mampu untuk Dan saya mampu karena pengalaman di pengalaman. Gitu. Jadi tahu persis, katakanlah persasis ini seperti ini, cara kerjanya seperti ini, harus kuat dan sebagainya. Itu aku tahu, prosesnya tahu nggak? Berarti ibaratnya aku datang nih, aku ubah ini ada kerjaan. Langkah awalnya Bapak udah tahu. Langkah namanya kalau mobil-mobil kata niaga ini saya tahu. Mobil tahun ini yang kerusakan di sini, cara pengerjaan seperti ini. Truk tahun ini kerusakan sekian di sini, perbaikan sekian hari. Tahu. Truk tahun ini biasanya kerusakannya di sana, cara pengerjaan seperti ini. Berarti apa tadi nama bengkelnya Pak? Bengkel mantap. Bengkel mantap. Mantap Jogja itu dari dulu tuh nggak ada lagi Jogja. Ini bengkel Bapak ini di Jogja hanya ini atau ada di tempat? Hanya ini Dari tahun berapa yang? 83. Oh 83 langsung ke di sini. Langsung saja dulu, langsung di Ringrut belum jadi, belum ada Ringrut dulu. Itu dulu ada cuma samping kanan kiri masih tanah, masih rumput, tanahnya belum ada sampai ke jalan Jayang, kesananya belum ada, hanya di Condong Catur sebelah utara, sebelah tengah, selatan belum ada. Saya lagi ukur bentuk semua sampai ke sana. Saya sudah mandiri saya. Lama makanya untuk pengerjaan sasis tahu. Baik yang sesulit apapun tahu karena kelemahannya biasanya di situ cara pengerjaannya lebih tidak akan kesulitan. Bapak udah berbagai macam jenis kerusakan yang iya. udah Bapak tangani ya? Iya sudah, apapun nggak usah dan mer semua tuh aku ya mampu lah mengerjakan dengan segala macam kesulitan apapun karena dengan pengalaman tahu cara-caranya, teorinya tahu. Dengan kondisi lagi pandemi corona ini Pak, berdampak nggak ke Semua itu terdampak. Enggak, iya, enggak cuma 50%, dampak lah sampai sekitar 80%. main drastis dia? Drastis. Tapi kita bersyukur saja karena dampak ini kan enggak cuma kita ya, semua itu kan global. Jadi karena semua itu enggak masalah. Yang penting beri kesehatan saja lah. Ya,